6 butir peluru, tembuslah ke tulang belakang Adi Irma yang lagi digendong seperti ini, di sini. Nah, sinilah darah mengenang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya sudah berada di Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang terletak di Jalan Tengku Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat. Untuk itu jangan lupa sahabat channel untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat channel yang sudah memberikan subscribe dari Sabang sampai dengan Merauke. Semoga channel ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan maju serta berkembang. Mari kita ikuti telusuri perjalanan kami di Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Sahabat channel, siang hari ini saya kebetulan sudah berada di kediaman Jenderal Besar Nasution dan saya akan dipandu langsung oleh Bapak Rojen. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Dek. Baik Bapak, syukur Alhamdulillah saya sebagai mitra pemuda sudah diberikan kesempatan di masa pandemi ini untuk bertamu ke markas Jenderal Besar Nasution. Kita bisa sama-sama untuk menceritakan tentang museum ini kepada sahabat tentunya di seluruh Indonesia untuk memperkenalkan sebuah sejarah yang pernah terjadi di negara Indonesia ya Pak ya. Baik Pak, ini kebetulan ruangan ini memang sangat sekali sepi ya Pak selama pandemi. Ya. Selama pandemi apakah kunjungannya itu dibatasi atau memang bebas atau gimana? Oke, terima kasih Adek ya berdua sudah datang ke Museum Jenderal Besar Nasution. Saya nama Royen. Saya salah satu guide di Museum Jenderal Besar Nasution ini. Nah, jangan lupa generasi penerus dimanapun berada. Nah, ini museum dibuka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Setiap hari kecuali hari Senin. Hari Senin hari kebersihan kami semua di Museum Jenderal Besar Nasution. Jadi museum ini terletak di Jalan Tengku Umar. Kediaman ini nomor 40. Ini diresmikan oleh Presiden kita yang ke-6, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, yang menyerahkan ini istrinya beliau ini, istri Jenderal Besar Nasution. Dan Jenderal Besar di Indonesia itu, nah adik-adik mungkin semuanya harus tahu. Jenderal Besar kita di Indonesia ada 3 ya. Yang pertama Jenderal Besar Sudirman, ada museumnya di Jogja. Nah, untuk hari yang dibuka sama jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, yang kedua Jenderal Besar Abdul Haris Nasution.
Ya, Jenderal Besar Soeharto. Jadi 3 jenderal besar. Jenderal besar ini jenderal yang berbintang 5. Itu pahlawan nasional, adanya 3 di Indonesia. Itu adik-adik harus ketahui. Nah, kalau pahlawan revolusi, pahlawan yang dibunuh oleh pemberontak PKI di tahun 65. Gitu. Yang sangat memilukan. Nah, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution waktu itu ditargetkan juga diculik oleh PKI deh, tetapi tidak berhasil. Itu. Di sini ada sebuah ada sebuah tulisan ya Pak, Ya. bahwa korban kebiadaban G30 PKI yang mengakibatkan tewasnya putri tercinta adik Irma Suryani Nasution dan ajudannya Letu Zikir Kendian. Baik Pak, di sini juga terpampang untuk sahabat channel sebelum kita memasuki ruangan dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Depan. Baik sahabat channel, sebelum kita akan bercerita, kita akan masuk ke ruang kerja dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Dia berada di ruang pertama, yaitu di ruang kerja dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Bapak, ini ruang kerja dari Bapak Jenderal Nasution atau bisa dijelaskan oleh sahabat channel di rumah? Ya, benar, para generasi penerus Indonesia. Ini saya bersama 2 rekan saya yang bertanya. Nah, sekarang saya bertiga posisi di ruang kerja Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Mungkin adik-adik bisa lihat ini ada 2 pintu. Nah, dulu di tahun semasa Pak Mas hidup, ini pintu ini dinonaktifkan sama Pak Mas. Nah, akses masuk keluar beliau ya sama tidur ini ada pintu. Nah, masuk dan tujuan beliau tidak mau terganggu menulis mengarang buku di ruang kerja ini. Nah, mungkin generasi penerus bisa lihat ini ada buku 70 judul karangan Pak Mas yang sekarang lagi dicetak berbanyak oleh pemerintah TNI, belum selesai. Nanti kalau udah selesai generasi penerus semua bisa membaca. Nah, sekarang generasi penerus Indonesia putra putri ini belum ada ngarang buku sebanyak beliau ini sampai 70 judul. Yang 1 judul ada sampai 9 jilid buku beliau ini. Luar biasa ya Pak. Luar biasa. Yang istilahnya dipakai untuk bahan pelajaran di TNI di dunia, bukan di Indonesia saja. Ini ruang kuning, memang nuansanya kuning. Nah, kuning ini favoritnya Pak Nas. Nah, ini ruang KV-nya beliau. Kalau beliau dulu menerima tamu pejabat dalam negeri, luar negeri, di sini dulunya. Nah, pintu masuknya ini mungkin ada bisa lihat itu. Nah, kalau udah bertamu ke sini, pintu keluarnya itu. Nah, salah satu yang pernah diceritakan sama almarhum Ibu Nasution, waktu beliau sempat 2 tahun bersama saya di kediaman ini, yang bertamu di sini salah satunya mungkin Pak Faisal, Raja Arab Saudi, atau termasuk Presiden Prancis ya, Bapak Marcos, udah itu Presiden Indonesia, Bung Karno, sama Wakil Presiden Pak Bung Karno, Pak Hatta waktu itu. Tapi yang sering kali bertamu di sini adalah ajudan beliau. Ada yang bertamu di sini, pengagum beliau, seperti Pak Habibie, Pak Uzur, Pak Sorono, Pak Tri, itu yang sering. Masuk Bapak Gerindra, Pak Prabowo, yang sering bertamu di ruang kuning ini. Nah, adapun ruang kuning ini menggambarkan tempat disemayamkannya Adi Irma Suryani dulu, saudara-saudara. Adi Irma, Pak Nasution disemayamkan di sini juga. Termasuk Ibu Nasution 2010 di bulan 5 itu meninggal almarhum. Ya, di ruang ini juga disemayamkan, tapi dikebumikan di Kalimantan. Jadi Bapak Jenderal Besar Nasution ini memiliki warna favoritnya kuning, Ya, yang kuning. mengatakan di sini Ya. adalah ruang kuning Ya. untuk menerima tamu. Bapak Ryan, di sini kebetulan ada salah satu yang menculik Jenderal Besar Nasution ya Pak ya. Yang besar. Mungkin ini adalah salah satu, kita lihat ada satu ruang tidur. Itu mungkin bisa diceritakan Pak, ini adalah salah satu ruang tidur dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Bisa diceritakan Pak untuk sahabat channel yang ada di Indonesia khususnya maupun yang ada di luar. Silakan. Jadi saya sempat 2 tahun bersama almarhum Ibu Nasution. Nah, beliau bercerita kepada saya, Pak Royen, dulu di malam
tanggal 30 September tahun 65 itu Pak Nastion seperti ini berdiri, ini status beliau ini lagi pas nyamuk di malam itu. Di malam Tanggal 30 September 65. Nah, Ibu Nastion itu persis duduk termenung di sini. Dan almarhum ini pernah saya tanya, Ibu kenapa nggak tidur di malam itu? Nah, kata almarhum ini, saya Islam Pak Royen, saya nunggu sholat subuh kata beliau ini. Nah, di malam itu juga ceritanya Pak Nas sama Ibu ini dapat tamu. Tamunya Pak Nas ini adalah ibu kandung Pak Nastion, itu kerudung putih. Nah, sama adik kandung Pak Nastion ini atas nama Hukmatiah. Nah, beliau berdua datang dari kota Medan, tidur di kamar tidur adik Irma Suryani di belakang kita ini. Nah, makanya adik Irma malam itu tidur di bantal 2 guling ini. Nah, kata almarhum, berjalannya waktu, bertepatan jam 04.15 itu, Pak Nastion ini sama ibu mendengar suara gaduh, suara kedatangan Cakra ini Cakra ini. Ini adalah Cakra yang berusaha menculik membunuh Pak Nas. Ini ada anak buah Letterman Untung. Mereka ini datang membawa 2 truk yang kurang lebih 100 orang waktu itu. Tetapi 100 orang itu bukan Cakra semua, kata almarhum Ibu Nastion ini. Ada pemuda rakyat yang pernah dilatih di Lumbung Buaya. Ada juga geruaninya yang ikut hadir ke sini. Nah, almarhum Pak Nastion minta tolong ke ibu. Bu, minta tolong lihat ada apa di luar, kata Pak Nastion. Nah, waktu itu pintu ini terkunci. Nah, Ibu Nastion buka pintu ini. Ibu Nastion buka, Ibu Nastion lihat ke depan. Nah, Ibu lihat ke depan, Bapak, Ibu cerita, Pak, nah, itu banyak Cakra masuk ke kediaman kita. Nah, Pak Nastion langsung spontan lempar sapu. Nah, biar saya menghadapi, kata Pak Nastion. Tapi Ibu Nastion kejar, Bapak, jangan. Ini pikiran saya nggak bagus, Pak. Ini orang mau bunuh Bapak. Itu kata Ibu Nastion. Kata ibunya. Nah, akhirnya Pak Nastion ini nurut apa kata Ibu. Jadi sapu yang dilempar tadi, Pak Nastion ambil kembali. Pak Nastion asik nih pas nyamuk lagi di dekat adik Irma yang lelat tidur di bantal 2 guling ini ceritanya. Nah, melihat Bapak asik nih pas nyamuk, Ibu asik juga ternyata nih nutup pintu ini. Ibu tutup pintu ini, Ibu kunci. Nah, setelah terkunci pintu ini, Ibu yakin di depan itu bisa yang Cakra masuk diamankan oleh yang penjaga di depan. Makanya Ibu Nastion kembali duduk termenung di sini menunggu sholat subuh, kata almarhum. Nah, berjalan kurang lebih 3 menit Ibu Nastion di sini duduk. Nah, Ibu dengar lagi yang kedua kalinya. Kalau tadi mungkin pintu pagar, nah yang kedua pintu kediaman ini yang pertama kita masuk tadi. Yang tadi pintu kediaman. Ya, dibuka paksa oleh Cakra ini. Nyerempet di atas daun telinga ibu di sini. Nah, tembus pelulunya, adik-adik bisa lihat ke sana. Di atas pintu paling belakang yang kotak putih itu yang masih saya kasih tanda. Nah, itulah peluru yang pertama kali meledak di kediaman ini. Yang nembak ini orangnya atas nama Kopral 2 Hargiono. Nah, setelah tidak berhasil, ada lihat kan? Ya. Tembakan kotak putih itu? Iya. Lihat kan? Ya. Nah, tidak berhasilnya ditembak Ibu Nastion langsung masuk. Ayo kita masuk lagi. Ibu Nastion masuk, Ibu Nastion tutup mendadak pintu ini. Secara spontan. Spontan ini tutup. Nah, setelah ditutup belum sempat Ibu kunci, ternyata Kopral ini sudah di sini. Akhirnya sempat dorong-dorongan pintu ini waktu itu. Tapi berkat bantuan Allah, kata Ibu, pintu ini bisa dimenangkan Ibu Nastion, bisa tertutup dan terkunci. Nah, setelah pintu ini terkunci, dia tendang pintu ini. Pintu pecah. Dia tendang pintu ini, dia berkata, keluar jenderal. Jenderal dipanggil ke istana sama presiden sekarang juga. Tidak terbuka pintu. Dipopor dengan ucapan yang sama. Tidak terbuka juga, kata almarhum Ibu Nastion. Nah, yang ketiga baru dia beruntun nembak pintu ini. Nah, waktu pintu ini ditembak, kata almarhum Ibu Nastion, nah posisi Ibu Nastion itu adanya di belakang daun pintu ini. Masuk aja, Pak. Adanya di belakang daun pintu ini Ibu Nastion. Nah, Ibu itu dilindungi Allah juga. Pintu ini waktu itu tidak ditembak. Kalau ini ditembak, Ibu mati waktu itu. Kan Ibu Nastion adanya di belakang daun pintu ini. Nah, pintu digubrak-gabrik sama Cakra mau dibuka paksa. Nah, waktu pintu ini ditembak di sini, Pak Nastion, kata almarhum Ibu, spontan tiarap di ujung dipan itu. Nah, adik Irma baru menangis menjerit mengejar Ibu Nastion di sini. Nah, di sinilah Ibu Nastion ambil adik Irma. Ibu ambil, Ibu ngomong adik Irma, jangan nangis nak, jangan nangis, kata Ibu.
Tapi mendengar adik menjerit nangis di tangan ibu, bangunlah Bu Mardiah, adik kandung Pak Nas. Yang berada di? Yang ada di kamar tidur adik, belakang. Ya, yang berada di kamar adik. Ya, beliau keluar dari pintu ada pintu transit itu. Akhirnya diserahkanlah di rumah ke Bu Mardiah sama Bu Nas. Nih, Mardiah di rumah kata ibu, kamu bujuk, jangan menangis, jangan kamu buka pintu ini, karena ibu ada pasukan pembunuh, kata Ibu Nastion. Nah, setelah itu Ibu Nastion langsung lari ke belakang memandu Bapak Nastion lari ke Kedubes Irak itu. Nah, berapa menit ditinggal Bu Mardiah lagi di rumah sama Pak Nas sama Ibu ke belakang. Ibu Nastion langsung lari ke sini. Ternyata Bu Mardiah mendengar pintu ini digobragami oleh Cakrawirawa. Mau dibuka paksa. Jadi Bu Mardiah ini penasaran, rasa ingin tahu ada apa sih di luar. Nah, setelah itu Bu Mardiah balik kanan. Dia berapa kunci yang ada di sini. Nah, kunci ketemu diputar sama Bu Mardiah. Setelah diputar dia dorong pintu ini pakai laras, pintu langsung terbuka. Nah, pintu terbuka, Kopral 2 Harjono langsung berondong nembak Bu Mardiah. 6 butir peluru, tembuslah ke tulang belakang Adi Irma yang lagi digendong seperti ini, di sini. Nah, sinilah darah mengenang dulu, kayak motong sapi kalau di kita Idul Adha kalau di agama Islam. Baik Pak Royan, jadi pada saat kejadian Adi Irma di sinilah yang udah ya seperti ya kayak apa lah orang kena tembak kan. Nah, Bu Mardiah di sinilah dia paling tinggi. Nah, karena dia tidak kuat merasa sakit dan pedih, tangannya Bu Mardiah yang kiri ini hancur. Nah, Bu Mardiah akhirnya lari ke belakang, menyerahkan Adi Irma Suryani ke Ibu Nastion di belakang. Tapi Ibu Nastion sama Bapak ini di belakang, kamar ini kosong, keadaan kosong. Nah, beliau Cakrawirawa ini tak berani masuk juga, dia tetap di sini. Tetap di sini. Nah, mereka berondong nembak ke tembok itu, kamar kosong di atas. Oh itu itu nih ya Pak, saksinya yang di lingkar-lingkar merah itu. Ya, tembakan Cakrawirawa waktu pintu terbuka. Baik sahabat channel, di sini ada salah satu bukti sejarah bahwa Kalau ini tembakan dari tembus dari pintu ini dia. Nasution yang menggendong adik Irma atau adik Bu Mardiah. Gambaran ini adik Nasution dengan siapa Pak? Oke, generasi penuh semua, kita sekarang di ruang gabat. Ruang gabat ini ruang tempat Pak Nas berganti pakaian. Nanti kalian semua kalau jadi jenderal, kalian punya ruang gabat, ruang tempat berganti pakaian. Dulu kalau ajudan menerima misalnya menyerahkan sepatu sudah disemir atau baju siap pakai, ini di ruang gabat ini. Mungkin adik-adik bisa lihat semua baju Pak Nas. Yang saya bilang jenderal besar tadi, jenderal yang berbintang 5 itu ini. Salah satu Pak Nastion. Ya. Nah, kalau kejadian peristiwa ini yang aslinya di luar. Ini yang menggambarkan Ibu Nastion menerima Adi Irma dari Bu Mardiah yang udah kena tembak. Ibu Nastion menerima. Ini Pak Nastion yang loncat ke Kedubes Irak ini. Tapi posisi ini aslinya temboknya di sini, bisa lihat. Nah, posisi Ibu Nastion yang menerima Adi Irma itu di tempat saya. Nah, keluar menerima Adi Irma dari Bu Mardiah. Sinilah Ibu Nastion teriak, "Pak, adik kena." Pak Nastion berusaha mau turun, ngelihat Adi Irma udah jelas menunjukkan darah di sini. Tapi Ibu Nastion bilang bahasa Belanda ke Bapak Nastion dulu, "Nah, Bapak jangan turun, Bapak selamatkan diri. Nah, Bapak yang mau dibunuh hati. Nah, Bapak pergi. Ini anak tugas saya." Pak Nas dulu loncat itu karena Pak Nas ada tembakan dari pohon nangka ke tembok itu. Tapi tembok tersebut sudah dihaluskan sama tukang. Pak Nas loncat, Pak Nas bertumpu ke pot bunga. Itu menggambarkan pot bunganya itu di dalam. Berarti memang tembok untuk Nah, pot bunga yang di dalam itu menggambarkan di luar. Nah, pot bunga jatuh, kaki kiri Pak Nas itu patah. Tetapi Pak Nastion tidak putus asa. Pak Nastion tetap berusaha mencari tempat persembunyian di Kedubes Irak. Nah, di sebelah Kedubes Irak ini beliau menemukan satu drum tatakan air kosong. Nah, Pak Nastion masuk dalam drum tersebut dalam keadaan pingsan. Dulu jam 7.30 Pak Nas di dalam drum itu diambil oleh Kolonel Dayat. Beliau dimasukkan ke bagasi mobil, ditutup karpet.
Pak Nasution dilarikan ke Gambir, ke Makosrat, kantornya Pak Soeharto zaman itu. Karena apa? Karena tanggal 1 Oktober Jakarta ini dikuasain oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang termasuk Cakrabirawa tadi. Tapi Pak Nasution tadi setelah sampai ke Makosrat, beliau segera untuk hubungin Bapak Sarwidi waktu itu, RPKD, Komandan RPKD yang di Cijantung, untuk segera menghadap Pak Nasution. Nah, setelah nyampe di Makosrat, Pak Sarwidi dapat perintah untuk menumpas PKI yang ada di Jakarta waktu itu. Nah, beliau sempat bertanya, berapa menit kalian bisa membereskan PKI yang ada di Jakarta? Nah, Pak Sarwidi berkata 25 menit. Nah, alhamdulillah 25 menit Cakrabirawa yang ada di Jakarta atau PKI bisa aman waktu itu. Bisa diselesaikan oleh Pak Sarwidi, komandan kalau sekarang Kopassus, kalau yang dulu RPKD, komandan Resimen Tarakomando. Gitu. Nah, setelah panas loncat di sini, Ibu Nasution lari ke sini bawa adik Irma Suryani. Kata mereka, telepon sudah saya putus. Baru Cakrabirawa bertanya lagi ke Ibu Nasution, mana Nasution? Nah, Ibu Nasution jawab, Pak Nasution sudah 2 hari di Bandung. Nah, kalian semua datang ke sini cuma untuk membunuh anak saya, kata Ibu Nasution di sini. Nah, setelah itu Ibu Nasution ini dapat kode fluid dari Pelda Jahuruk. Pelda Jahuruk ini komandan Cakrabirawa yang berusaha menculik Pak Nas di sini. Nah, mereka membunyikan fluid di depan, menyatakan waktu sudah habis dan Pak Nas sudah berhasil mereka culik. Padahal yang diculik Cakrabirawa, komandan Cakrabirawa di depan adalah ajudan Pak Nas yang di Mapiliun atas nama Letnan 1 Seni Pilitindian. Nah, mereka bergegas lari setelah ada fluid. Ibu ikut sampai ke pintu utama. Nah, di pintu utama ibu buka pintu, ibu lihat di sana ada Pilitindian yang diculik sama Partai Komunis Indonesia yang dilempar ke truk, baru dibawa ke lubang buaya, yang disiksa dan dibunuh di lubang buaya tersebut. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ruang adik Irma Suryani. Dari ruangan kamar tidur dari putri Jenderal Besar Nasution, yaitu adik Irma Suryani. Ini adalah kamar dari adik Irma Suryani. Bapak Nasution itu memiliki putra putri berapa, Pak? Kalau boleh saya tahu. Dia tidak punya putra, dia punya putri 2. Putri 2. Yang pertama Hindriyanti Sahara Nasution. Di tanggal 18 hari Jumat kemarin beliau meninggalkan kita semua. Beliau meninggal dunia. Tahun 2021. 2001 hari Jumat kemarin, baru 1 minggu kurang lebih. Kakaknya adik Irma. Waktu kejadian tahun 65, beliau ini kelas 1 SMP. Baru meninggal kemarin, umur 69 tahun. Yang kedua, anak kandung Pak Nas ini atas nama adik Irma Suryani yang meninggal di tanggal 5 Oktober 1965. Ini fotonya adik Irma Suryani. Adik Irma Suryani ini meninggal pada tanggal 30 September apa? Tanggal 5 Oktober. Tanggal 5 Oktober. 30 September kejadiannya. 30 September. Kejadiannya kan berinjak tanggal 1 Oktober. Ini adalah salah satu gambaran dari Irma Suryani. Ini baju, salah satu baju Pak Nas melepas untuk melawan revolusi kita dibatahin. Ini baju adik Irma yang tembak di kamar tidur ayahnya tadinya sore. Usianya berapa tahun, Pak? Pada saat 5 tahun. 5 tahun. Ini baju adik Irma sekolah TK anak kecil. Karena bapaknya baju hijau, dia ingin berbaju hijau seperti bapaknya.
Adapun barang-barang dia sepatu, boneka, ini lilin-lilin dulu. Kalau kita di Indonesia lilin dulu kita belum produksi lilin yang seperti sekarang. Jadi lilin ini masih pakai lilin minyak tanah. Tapi jadi umpamakan kayak lilin di luar negeri. Baik. Oke, adik-adik ini pavilion. Nah, tempat ajudan Letnan 1 Piritidian diculik. Mungkin adik-adik bisa lihat itu Letnan 1 Zeni Piritidian itu. Ya, Beliau Pak. ini ceritanya dulu udah tidak dinas. Beliau ini udah dapat surat selembar dari Pak Nas, udah dapat surat izin. Beliau ini mau nikah ke Semarang. Nah, calonnya dulu namanya Rokmini, orang Medan tapi tinggal di Semarang. Nah, beliau ini keluar dari pintu berpakaian preman seperti itu. Beliau berkata, saya ajudan Jenderal Aha Nasution. Tapi pendengaran PKI saya Nasution. Akhirnya diculiklah Pak Piritidian ini jam 04.25 waktu itu. Nah, saksi hidup di sini adalah Letnan 1 Polisi Hamdan. Nah, Letnan 1 Polisi Hamdan itu yang menggantikan Piritidian yang dinas waktu itu di sini. Beliau masuk di pintu 2 itu, masuk di pintu kamar tidur. Hamdan tadi masuk di bawah tempat tidur. Selamat dia. Nah, waktu ini dibuka, beliau hadir. Letnan Mayor Jenderal Polisi Si Hamdan hadir ke sini. Dia berkata, sebenarnya yang harus meninggal itu saya, katanya Pak Royo. Karena yang berdinas waktu itu Pak itu Mayor Jenderal waktu itu Letnan 1 ya, Hamdan tadi. Jadi beliau saksi hidup di sini. Beliau dengar Piritidian berkata saya ajudan. Tapi intinya Pak Nasib tadi dilindungi oleh Tuhan. Nah, Salah pendengaran. disuit mungkin pendengaran PKI ini saya Nasution. Akhirnya diculiklah yang dinyatakan Pak Nas. Nah, kalau yang 3 orang itu yang jaga di pos depan itu. Nah, senjatanya dilucutin mereka digiring ke sini. Tapi mereka tidak dibunuh, nggak diculik. Yang menjaga kediaman rumah Bapak Nasution. Bapak Nasution waktu itu. Cukup banyak ya Pak ya, Cukup. namanya Cakrawirawa ini kurang lebih 2 truk atau 1 truk? 2 truk 100 orang, tapi 100 orang itu bukan Cakrawirawa sini. Ada pemuda rakyat yang pernah dilatih di Lubang Buaya, itu hadir ke sini. Ada juga Gerwaninya ikut ke sini dulu. Makanya harapan kita nanti ke depan tidak ada lagi generasi penerus terjadi hal-hal seperti ini. Makanya adanya dibuka museum ini biar generasi penerus bisa ya sedikit belajar sejarah kejadian di tahun 65 yang tidak boleh terjadi di tahun-tahun ke depan nanti. Dan tidak boleh terlupakan juga. Dan tidak boleh terlupakan. Ikuti zamanmu dan jangan lupakan sejarahmu ya Pak. Sejarahmu. Nah, karena kita bisa seperti ini adanya perjuangan para jenderal-jenderal kita ini yang dulu yang pantang menyerah. Nah, kita sekarang yang akhirnya itu di Lubang Buaya itu 7 jenderal ya Pak ya? Ya, 7 jenderal. Ya, salah satunya mungkin yang mewakili dari Jenderal Nasution itu ada Piritidian. Letnan 1 Piritidian. Yang disangkanya adalah beliau adalah Nasution. Bapak Nasution ya. Ya. Dan puji syukur Bapak Nasution itu bisa selamat. Beliau meninggal di tahun 2000, umurnya 82. Dan dikuburkan dan dimakamkan di Kalibata. Dikebumikan di Kalibata. Nah, istrinya beliau di 2010 di bulan 5 umurnya meninggal 87. Nah, anaknya Pak Nasution yang pertama meninggalnya di kemarin tanggal 18 Juni 2021. Berarti umurnya 69 tahun. Tempat ini memang sudah untuk dijadikan Pak Nasution untuk sejarah aja ya Pak? Karena pemerintah yang menghendaki. Ini diserahkan ke pemerintah. Makanya diserahkan ke pemerintah sama Ibu Nasution, istrinya Pak Nasution. Untuk mengenang sejarah kejadian di tahun 65. Baik. Para generasi penerus Indonesia, saya Royen. Saya berdinas di sini kurang lebih 11 tahun. Saya bercerita tentang sejarah kejadian di tahun 65 di sini. Silakan para generasi penerus yang mau berkunjung di Museum Jenderal Besar Nasution. Ini selalu dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kecuali hari Senin ya. Jadi jangan ragu, istilahnya jangan lupakan sejarah. Nah, kita harus terus belajar biar tidak ada kejadian-kejadian lagi seperti di tahun 65 kejadian di tahun ke depan.
Jadi generasi penerus saya harus tetap semangat, harus tetap belajar, harus tetap punya motivasi untuk kita bisa, dan tidak boleh terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, pemberontakan seperti Partai Komunis Indonesia di tahun 65. Demikianlah sahabat channel penelusuran kami di Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dengan narasumber kita Bapak Ryan. Bapak Ryan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan informasi tentang sejarah bangsa Indonesia di tahun 1965, khususnya menjelaskan tentang Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Terima kasih Pak. Mungkin saya boleh menge-share video ini, izin dengan Bapak Ryan, untuk kita berbagi kepada sahabat channel, khususnya untuk generasi muda, untuk tidak boleh melupakan sebuah sejarah perjuangan para pahlawan revolusi tentunya ya Pak ya. Bahwa di sini adalah salah satu sejarah dari Jenderal Nasution, yang salah satunya adalah jenderal yang selamat pada saat gerakan G30 SPKI. Betul ya Pak? Dan untuk sahabat channel, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.